Terus di ujung ayat itu Al-Quran menegaskan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya pada waktu sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, malaikat apa? Ya malaikat malam dan malaikat siang sekalian. Bergabung dengan kita. Malaikat itu kan tidak jadi imam, tapi ketika kita sholat mereka jadi makmum semua. Maka jangan dikira ketika kita sholat itu sholat dalam keadaan sendirian, tidak. Ya, jadi kita sholat itu makmumnya ya para malaikat sebetulnya, terutama pada sholat subuh sekalian. Nah, isi daripada sholat itu kan doa. Maka ini kemarin sekalian, kemarin itu kan kita sampai di sini ya. Nah, jadi kemarin kita sampai doa dalam Al-Quran itu seperti apa sekalian. Doa di dalam Al-Quran seperti kemarin yang kita bahas itu ini doa itu dari kata da'a, ya, artinya apa? Memanggil, mengajak dan mengundang. Maka ketika seseorang berdoa itu memanggil Allah, kan itu. Doa itu memanggil Allah, ya Allah, kan itu. Engkau zat yang maha sempurna, sempurnakanlah kekurangan kami. Ya, gitu. Jadi doa itu dalam arti memanggil, memanggil siapa? Memanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, memanggilnya sekalian seperti di dalam sholat kita selalu memanggil. Coba duduk di antara dua sujud. Itu kan kita memanggil Allah, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, sayangi daku. Wajburni, sempurnakan kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah daku. Terus apa? Habis warfa'ni apa? Soalnya untuk nek dia lali sekali. Rabbi firli warhamni, dua. Wajburni, sempurnakan kekurangan kami. Warfa'ni, angkatlah derajat kami. Wahdini, berikanlah petunjuk kami. Wa'afini, ya, sehatkanlah saya. Wa'fu anni, dan maafkan seluruh kesalahan saya. Jadi ada berapa itu? Ada berapa doa itu sekalian? 8. Maka ketika kita sholat itu sesungguhnya kita berdoa. Tapi karena sudah biasa kita lakukan seolah-olah kita tidak berdoa. Padahal itu memanggil kita. Rabbi firli, Rabbi ighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Jadi ketika kita sholat itu sedapat mungkin kita resapi. Sebab nanti kalau tidak diresapi sekalian, itu tidak ada isinya apa-apa. Nanti kita sampai pada perkataan dan doa itu bedanya di mana sekalian. Maka di sini sekalian, siapa sih orang yang lebih baik itu? Lah ini ada kata-kata doa, wa man ahsanu qaulam mimman da'a. Sebaik-baik ucapan itu adalah mengajak permohonan, memanggil kepada siapa? Ilallah. Sebaik-baik ucapan itu adalah memanggil Allah, berdoa kepada Allah sekalian. Maka sekalian itu karena kebiasaan. Jadi umpamanya kita melihat sesuatu yang kita tidak suka, apa yang kita ucapkan? Kita panggil Allah, subhanallah. Ketidakbaikan itu adalah karena manusia sendiri. Allah tidak pernah berbuat tidak baik. Allah itu adalah subhanallah, maha suci. Kadang-kadang orang kan salah ketika melihat orang sakit, itu yang diucapkan apa? Masya Allah. Itu tidak tepat sekalian. Mestinya Masya Allah itu diucapkan ketika seseorang melihat sesuatu kesuksesan. Ya, takjub dia, takjub, heran. Maka kemudian yang diucapkan Masya Allah. Jadi kalau umpamanya ada anak yang rodom beler,
Ya, menurut kita anak kan beler itu karena memang pada waktunya. Kalau sudah orang tua beler kan orang macem sekali. Lah ada anak yang beler pesa betul. Nakal ya. Kita masya Allah bocah kok nakali kayak ngono tidak tepat. Mestinya subhanallah sekalian. Itu sebaik-baik ucapan adalah orang yang selalu memanggil Allah ini. Ya, memanggil Allah, kemudian apa? Diikuti wa amila sholihan. Kalau sudah memanggil Allah, yang kita ucapkan itu tidak kita biarkan saja, tapi diikuti wa amila sholihan. Kemudian diikuti dengan melakukan perbuatan yang baik sekalian. Ini selalu kita dengarkan ketika protokoler Bilal pada sholat Jumat itu ketika pertama kali berdiri kan Bilal itu membaca ayat ini. Waman ahsanu qaulam mimman da'a. Lah ini kan panjang. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin gitu ya. Itu setiap Jumat kita dengar itu. Maksudnya adalah ini, kita diingatkan supaya setiap ucapan itu adalah selalu memanggil Allah. Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka ada kalimat subhanallah, ada innalillah, ada masya Allah. Kan itu, masya Allah, ada tabarakallah. Nah sekarang sudah populer Bapak dan Ibu sekalian, sudah populer. Sekarang barokallah itu artinya apa? Barokallah itu kemudian hidup kita menjadi berkah. Ya, dulu yang tidak tahu menyebutnya barokallahu lakum. Tidak tepat itu, mestinya barokallahu fikum. Ya, itu keberkahan mudah-mudahan menyertai kamu semua. Nah, itu kemudian sudah populer. Wong sing nggak ngerti bahasa Arab ya pokoknya ditulis itu sekalian. Karena apa? Rumangsane bahasa Arab itu adalah bahasa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, menggunakan bahasa Arab. Dulu pernah saya membimbing haji tahun 96 itu, tulisan Arab itu sekalian jatuh di jalan di Mekah dipungut oleh jamaah haji Indonesia. Dikira Al-Quran diciumi gitu sekalian. Nah, terus saya lihat isinya Bapak, saya lihatnya jebul tulisannya apa? Anta kalkirdi fil kohkohati. Loh, ngeten kok panjenengan ciumi napa Pak Bu? Lah napa niku Quran? Mboten niku tulisane anta kalkirdi fil kohkohati. Napa Pak artinya? Kowe nek guyubi kaya kethek. Nah, itu ternyata bahasa Arab sekalian. Jadi nek ndonga bahasa Arab, wah dionek-onekke rumangsane amin 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 kan, padahal itu isine dongane sing ora bener. Dulu zamannya sebelum zaman reformasi itu banyak orang berdoa dengan bahasa Arab tapi doanya itu menjatuhkan orang lain, orang ngerti sekalian. Maka sekalian, kemudian dulu khutbah kan gitu, khutbahnya kan bahasa Arab semua. Nah, tidak ada khutbah bahasa Indonesia, tidak ada. Nah, kemudian ada seorang pembaharu di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kemudian doanya diterjemahkan. Jadi supaya paham para pendengarnya itu. Nah, kemudian sekalian ini ya. Nah, doa yang mustajab itu apa ini pada surah Al-Baqarah ini disebutkan sekalian ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Karena Allah itu dekat, ya surah Al-Baqarah itu ayat yang ke-100 berapa? 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nen kue do takon karo aku karo Gusti Allah itu ya sesungguhnya jawablah. Ini kan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah
aku itu adalah dekat. Jadi Allah itu dekat, Bapak sebut karena dekat iki dawuhe Quran iki nek ndonga kuwi ora usah dengan suara yang keras. Nah, jadi bagaimana akhir surah disebut jangan kamu berdoa itu dengan bahasa yang keras, tetapi dikatakan tempuhlah wabtagu baina dzalika sabila, di antara keras dan di antara keras dan diam doanya dengan bahasa yang lirih itu sekalian. Nah, terus gini, ujibu da'watad da'i, ya, ujibu da'watad da'i da'ani, aku Allah itu mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku sekalian. Nah, doa yang mustajab itu yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka kan diingatkan jangan sampai kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak kita, baik itu ibu maupun bapak. Kadang-kadang kan yang ditakuti kan ibu. Karena apa? Ada hadis kan itu. Jadi siapa yang saya hormati di dunia ini, Nabi menjawabkan 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Qala ummuka, 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 baru abu, qala abuka. Bapak itu disebut hanya 1 kali. Lah, para mubalik itu menjelaskannya seorang pas. Ibu itu disebut 3 kali, bapak 1 kali. Memahaminya bapak disebut 1 kali itu sama dengan 3. Oh gitu, coba bapak. Ora ana bapak anak wedok sing iso nikahke siapa? Bapak. Tak bisa anak perempuan dinikahkan oleh ibunya itu kecuali anak zina. Kan itu. Maka jangan, biasanya kan wah pokoknya sing kudu dibekteni itu ibu, bapak ra usah. Soalnya menurut hadis itu bapak disebut hanya sekali. Tapi dipahami bapak sekali itu podo karo ibu 3 kali. Jadi 1 sama dengan 3, bukan 1 dibanding 3. 1 sama dengan 3. Lah mengapa kok ibu disebut 3? Karena ibu itu perempuan mudah tersinggung. Oh, mulane disebut berulang-ulang ben seneng gitu loh sekalian. Jadi orang kudu dibedake, wah ibu itu 3, bapak itu siji, ndak gitu pemahamannya ya. Jadi coba lihat. Anak baik laki-laki maupun perempuan itu nasabnya kepada bapak. Kan itu. Karena apa? Yang punya benih itu bapak. Maka umpamanya fulan bin ya Ahmad, kan bin, ndak ada fulan bin Fatimah, ndak ada. Fulan bin Ahmad, fulanah binti Ahmad. Jadi anak wedok ya tetap binti. Nah, kan gitu sekalian. Maka jangan, yang masih muda itu jangan merendahkan bapak. Bapak itu 1 tapi sama dengan 3. Nah, kemudian ada mubalik karena ibunya 3 maka bapak 1, ibunya harus 3 sekalian. Itu kebablasan itu sekalian. Itu kebablasan itu ya. Nah, jadi itu doa orang tua kepada anaknya disebut apa? Salah sudah awatin la turaddu da'watul walid. Ada 3 doa yang mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya sekalian. Ya, orang tua itu kan disebut di sini tidak hanya ibu. Doa orang tua itu ya baik ibu maupun bapak sekalian. Nah, yang kedua adalah dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, 20 hari lagi kita akan berpuasa. Puasa Ramadan ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19.
Kalau puasanya tanggal 18 itu puasa yang mengikuti kalender KHGT, kalender Hijrah Global Tunggal, itu tanggal 18. Padahal itu yang mengikuti Turki, Saudi itu Indonesia, sebagian Muhammadiyah itu tanggal 18. Tapi yang mengikuti ru'yah karena hilal itu masih minus 2 derajat, maka puasanya tanggal 19. Itu diikuti oleh ya Mabim, ya Malaysia, Singapura, kemudian Indonesia, pemerintah dan Nahdlatul Ulama itu mungkin puasanya tanggal 19 sekalian. Lah mana yang benar? Ya benar kabeh. Wong hanya perbedaan metode saja, kan gitu. Bapak, Ibu mesti milih sing posone tanggal 19, sithik nanti bodone bareng. Kan gitu. Ya toh, posone gelis. Lah nek posone tanggal 19 bodone bareng kan berarti puasanya hanya 29 hari. Nek posone tanggal 18 bodone bareng puasanya 30 hari. Nah, terus bagaimana? Ya padha wae. Tapi Bapak dan Ibu silakan milih. Nek kepengin tambah diet ya poso tanggal 18. Nah, nek kepengin singkat ya puasanya tanggal 19. Tinggal metode yang digunakan yang mana. Kalau menggunakan metode al-jam'u wat taufik dihimpun ya itu dua-duanya benar semua. Ya bisa dipakai semuanya. Kan karena perbedaan metode sekalian. Kalau kita tahu metodenya ya tidak kesulitan, tidak mudah menjustifikasi. Jadi contohnya dalam bidang ibadah, sholat kuwi bismillah diwaca apa ora. Sejak sebelum ada hadis Bukhari Muslim itu sudah ada perbedaan mulai Imam Malik bin Anas bin Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan itu sudah berbeda sekalian. Lah terus bagaimana? Nah, kemudian dulu itu yang sahih yang dipakai itu adalah yang surah Fatihah dibaca tanpa basmalah. Itu waktu itu ya itu dipakai oleh Muhammadiyah. Biasanya kan alhamdulillahirabbil alamin. Terus diwaca, wah kira nggo basmalah mesti Muhammadiyah. Padahal itu sebetulnya kan pendapatnya Imam Malik pada waktu itu. Imam Anas bin Malik itu adalah ulama Madinah yang dekat dengan Rasulullah. Hadisnya memang begitu. Karena Rasulullah fil Madinah ya itu dikatakan apa? Ma'a Umar ya, Utsman dan Ali yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Memulai salat itu dengan basmalah. Dengan hamdalah tanpa basmalah. Tapi Imam Syafi'i itu menggunakan basmalah dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada dua pendapat di situ. Kemudian Muhammadiyah akhirnya apa? Menggunakan dua metode. Nah, kan itu. Itu ada saya baca itu tanwir di Makassar itu apa? Menggunakan dua kaidah itu lebih baik dari satu kaidah. Nah, jadi sekarang itu kalau Bapak Ibu di Jogja di Muhammadiyah itu bacaannya sudah basmalahnya sudah keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ada yang baca tidak dibaca. Karena apa? Imam Malik itu ya menjelaskan kalau salat itu membaca basmalah dalam salat itu makruh. Nah, gitu. Tapi kalau Syafi'i kalau ditinggal tidak boleh. Maka dikatakan apa? Ada kaidah yang berbunyi ikmalud dalilaini. Menggunakan dua dalil itu lebih baik daripada menggunakan satu dalil. Maka Bapak dan Ibu setelah tahu ilmu itu tidak usah kita menyalahkan yang lain. Semuanya ada dasarnya. Nah, kemudian yang ketiga wada'watul musafir doanya orang yang sedang dalam bepergian. Nah, maka Bapak dan Ibu kalau bepergian ya berdoa yang baik sekalian.
Bepergian itu mana? Lah, kalau kita pergi dari rumah ke kantor itu kan bepergian. Nah, maka diajarkan kalau kamu dalam bepergian itu ya ingat pada Allah, ingat itu bahasa Al-Qur'annya adalah zikir sekalian. Nah, ini tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya sekalian. Doa orang yang teraniaya itu ya coba sekalian. Terkabulnya doa itu kapan? Orang-orang yang ada di mana? Di Tamiang, Aceh. Orang ada yang di Padang, itu kan teraniaya semua, omain teh. Omaknya habis sekalian. Jadi di sana itu rumah itu sekian ini masjid itu sudah dipenuhi dengan lumpur, tidak bisa dipakai sholat sekalian. Rumah juga begitu. Lah mereka kan terdolimi. Mereka ora tahu ndongake sing elek ora tahu. Jadi sing babati hutan ya tetap apa? Tetap enak-enak saja, tidak pernah mereka doakan. Padahal kalau mereka berdoa itu sebetulnya itu cepat terkabul. Maka kalau berdoa, Bapak dan Ibu kita itu umpamanya disakiti hati orang lain, ya nek ndongake sing apik lah. Soalnya kalau ketika kita disakiti, ya dianiaya, untuk berdoa kepada orang yang menganiaya itu, doanya dikabulkan. Tapi kita itu tidak boleh mendoakan yang tidak baik, kecuali dalam keadaan terdesak. Nah, nanti kita sampai di sini sekalian. Nah, kalau doa yang dikabulkan, waktu doa dikabulkan itu kapan? Di sini. Ayu sholat afdolu, kapan? Ya, kapan itu sholat yang utama dikatakan oleh Nabi? Jaufil lailil ausat, pertengahan malam. Pertengahan malam itu bisa tengah malam, bisa sepertiga malam awal, bisa sepertiga malam akhir. Jadi kalau kita mau sholat ya, yang utama tambahan sholat sunnah bisa dimulai jam 10 malam. Itu sepertiga malam awal. Atau tengah malam jam 12. Atau sepertiga malam terakhir jam 2. Nabi menyebut bahwa yang utama adalah sepertiga malam terakhir jam 2 itu waktunya Allah turun dari langit dari aras ke langit dunia itu. Nah, di sini terus dilanjutkan qala ayyud du'a asma. Ya, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nah, disebut qala duburil maktubah. Doa di akhir sholat wajib. Nah, di sini sumbernya adalah hadisnya Ibu ini di Jamil Ulum itu doa setelah sholat wajib. Nah, ada yang mengatakan doa setelah wajib itu setelah sholat. Ada yang sholat ini karena apa? Fi duburil maktubah, pada ujung sholat fardu. Nah, ujung sholat fardu itu apa? Maka Nabi kan mengajarkan sebelum salam itu kita diajarkan berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabil Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal maut. Masih dilanjutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, Bapak dan Ibu masih boleh dilanjutkan. Apa? Dilanjutkan Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khotimah. Ya, terus apa itu? Warzuqni taubatan nasuha qablal maut. Berilah kami ya kemampuan untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berilah kami kemampuan untuk bertaubat sebelum mati. Ya muqallibal qulub, hai yang membolak-balik hati, ya kemudian tetapkan
hatiku dalam berpegang pada agamamu. Kemudian baru salam. Jadi ini yang dimaksud dengan fiduburis sholat. Nah, ya, kemudian ini sekalian wasilah doa. Doa itu ada wasilahnya namanya perantara. Perantara doa ini dasarnya ini, ya. Nah, ini wasilah doa ini, ya. Ini surah Al-Maidah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Tempuhlah perantara, carilah perantara. Nah, di sini ya. Carilah perantara, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian wasilahnya apa? Satu ini, yaitu dengan membaca Asmaul Husna. Nah, cara membaca Asmaul Husna bagaimana? Tidak semua dibaca. Yang 99 itu, Bapak dan Ibu, kalau Asmaul Husna itu biasanya ada berapa? 99 ya. Tapi kalau Imam Al-Qurtubi itu Asmaul Husna itu jumlahnya ada 129. Termasuk apa? Ad-Dayyan. Itu kan tidak pernah ada disebut Ad-Dayyan, Subhanallah Ad-Dayyan, Sadidil Arkan. Al-Arkan itu Asmaul Husna. Tapi tidak masuk dalam hitungan yang 99 itu. Nah, ini kalau jadi Asmaul Husna bagaimana? Umpamanya cukup membaca itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Nah, jadi ketika syakirin, syakur itu adalah termasuk Asmaul Husna. Ya, Handam naimin, pemberi nikmat. An-naimin itu adalah Asmaul Husna sekalian. Nah, kemudian yang kedua ini apa? Wasilah dengan menyebut amal soleh. Ketika seseorang dalam keadaan terdesak, itu seseorang boleh, ya Allah, saya dalam keadaan terdesak ini, maka Bapak dan Ibu punya wasilah apa? Punya amal soleh. Yang pertama itu, ya di sini adalah seorang pemudi contohkan yang kebaktian kepada kedua orang tua. Nah, ini berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bapak dan Ibu, saya punya contoh, punya pengalaman. Tahun berapa itu? Tahun 95. Saya itu, ibu saya sakit, saya rawat di rumah sakit. Ibu yang duwe perhiasan punya macam-macam, tapi wong tua iki nek duwite kanggo berobat kan eman-eman. Ya wis saya yang merawat, tak goleke utang ning BPD, ning rumah sakit BPD. Saya kerja, gaji saya Rp300.000 pada waktu itu, dipotong sekalian. Omah bocor, tidak punya uang untuk apa? Untuk merenovasi. Akhirnya apa? Saya protes pada Allah. Ya Allah, saya itu sudah mengikuti perintahmu berbakti kepada orang tua. Ngopeni wong tua tak rewangi utang. Mosok ndandani omah bocor ora iso sekalian. Allah memberi. Tidak tahu sekalian, saya berdoa di Polda. Biasanya kan disangoni mung 500.000. Rupanya keliru. Saya itu diberi amplop tebal. Mungkin salah ya. Nah, kemudian amplop tebal isinya tak buka iki 5 juta sekalian. Waktu itulah terus bisa untuk saya diem saja mengaku diwenehi kok kan gitu sekalian. Itu tahun 94. Itu betul-betul terjadi itu. Orang ngerti saya. Biasanya saya biasanya kan sering disuruh doa di Polda. Kuwi mestinya biasanya diberi honor Rp500.000 waktu itu sekalian. Doa Ramadan kok saya diberi amplop kok tebel. Saya berikan istri saya kok kan alhamdulillah. Si anak saya nomor 3 dibalikke, orang diwenehi kok dibalikke sebetulnya. Nah, ya saya terima itu sekalian. Jadi saya protes pada Allah, bisa diberi itu ya orang ngerti. Terus akhirnya bisa untuk itu sekalian. Terus protes lagi saya pada Allah, ya Allah, saya ini kendaraan saya rusak. Nah, terus panggil lagi oleh Kapolda.
Diberi sang lagi jalan, dipanggil Kapolda, terus apa? Diambilkan di pojok sana itu diberi apa? Amplop sekalian. Tak buka isinya 10 juta pada waktu itu. Nah, ini contoh. Nah, ini karena saya mengalami ya, itu karena kepepet kebaktian kepada orang tua itu diganti oleh Allah dengan dari rezeki yang tidak disangka-sangka sekalian, tidak disangka-sangka. Jadi ada ayat kan wa may yarzuqu min wa yarzuq wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Memperoleh rezeki yang tidak diduga. Nah, ini ya. Nah, jadi pertama adalah doa berbakti kepada orang tua. Kemudian pemuda yang kedua itu berdoanya adalah tidak melaksanakan atau tidak melakukan maksiat. Ya, tidak melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga sekalian, terkabulnya doa adalah menjaga amanah. Tidak memakan penghasilan yang tidak halal sekalian. Ini di sini ya. Nah, sekalian kemudian lanjutnya ini di sini doa maksurat itu banyak sekali sekalian. Doa yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu diantaranya ini yang sering kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Kalau yang kedua ini adalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Setengah riwayat kapan ini dibaca? Kalau ini doanya Nabi Yunus itu dibaca setelah sholat Isya 100 kali. Berapa? 3 menit. La ilaha illa anta subhanaka. Insya Allah Allah akan mengangkat kita dari kegelapan. Nah, Bapak dan Ibu ada seorang dosen. Sudah dia guru besar. Ini betul-betul terjadi. Dosen, guru besar, dia di ekstra persona non gratakan. Tidak disukai pokoknya. Tidak diberi jam, tidak dibiarkan selama 1 tahun. Nangis saya lihat. Tunjangan guru besarnya keluar. Nangis. Sudah Bu, gini saja. Sudah pasrah pada Allah. Ibu dalam keadaan gelap. Baca doanya Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu kan ditelan oleh ikan ya. Gelap itu di perutnya. Sebab apa? Nabi Yunus karena itu kemudian Nabi Yunus berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kemudian orang tadi, ibu tadi itu berdoa membaca ini 1000 kali. Loh. Pak, saya baca 1000 kali, alhamdulillah. Sekarang ada 2 orang itu. Sekarang Pak saya sudah dipulihkan dan sekarang saya sudah bisa terima tunjangan guru besar saya lagi. Ini betul-betul pengalaman rohani yang dialami oleh seseorang. Tapi Bapak dan Ibu kalau orang kepepet orang usah mau cowok sekalian. Bukan berarti kepepet saja, ya tetap dibaca saja, berdoa nanti kita sampai pada apa pentingnya berdoa sekalian ya. Ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, kemudian doa yang tidak baik pun itu juga diizinkan oleh Allah kalau sudah kebablasan orang itu menganiaya kita. Ini contohnya adalah di dalam surah. Ini doanya Nabi Musa di dalam surah Yunus ayat 88. Ada ayat yang berbunyi ini Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'u zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau telah memberi ya harta yang banyak, kemudian perhiasan yang banyak, kekayaan kepada Fir'aun dalam kehidupan dunia ini. Terus apa? Rabbana liyudhillu an sabilik, ya Allah, Fir'aun dan pemuka-pemuka agama itu menyesatkan dari jalanmu. Terus bagaimana? Kemudian Nabi Musa diizinkan untuk berdoa ini, berdoa yang bisa menjatuhkan Fir'aun itu. Rabbana tmis ala amwalihim
wasdud ala qulubihim, yang saya cetak merah ini, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, kunci matilah hati mereka. Jadi kalau sudah kepepet, sudah jengkel, Bapak dan Ibu boleh berdoa yang tidak baik kepada orang yang mendolimi kita. Jadi Bapak dan Ibu boleh saja mendoakan, hanya saya tidak sampai menyampaikan pada jamaah di Aceh itu, Pak budu ngake wae wong sing babati alas kuwi entek. Kan gitu, sebetulnya boleh sekalian. Jadi kalau sudah betul-betul tingkat kedzalimannya itu keterlaluan, orang duwe kanca jaluke karo sapa? Ya mintanya hanya pada Allah seperti Nabi Musa ini. Ya Allah, hancurkan harta mereka dan kunci matilah hati mereka. Maksudnya adalah Fir'aun. Nah, tapi doanya Nabi Musa itu kapan dikabulkan? Nanti kita sampai pada penjelasan akhlak berdoa sekalian. Nah, di sini akhlak berdoa. Nah, sekalian, doa itu apa? Di sini sekalian, doa itu kan permohonan. Nah, permohonan itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa, itu adalah dalam keadaan beribadah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, doa itu ada dua sekalian di sini. Kita itu meminta kebutuhan kita sambil menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Kita merasa tergantung pada Allah. Nah, terus bagaimana di situ? Ini termasuk ya, jadi permohonan yang bersifat memohon. Ada permohonan itu dua, doa itu ada dua. Yang sifatnya memohon dan yang sifatnya memuji ibadah. Memuji seperti ibadah, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu juga doa, tapi ini merupakan ibadah, permohonan dalam bentuk ibadah. Nah, kan gitu. Tetapi kalau ya Allah, Rabbana zalamna anfusana atau Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya dan seterusnya, itu doa merupakan kebutuhan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang cukup. Ya, jadi ketika kita berdoa Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba, itu kita memohon kebutuhan kita. Itu adalah doa, tetapi doa itu permohonan. Nah, doa ada yang pujian, maka doa itu dibagi dua, ada yang kaitannya dengan kebutuhan dan ada kaitannya dengan pujian, permohonan, kebutuhan dan pujian. Ya, keduanya merupakan ibadah sekalian. Ya, kemudian sekalian lah ini. Ya, yang penting di sini. Jangan karena keterlambatan Allah mengabulkan doa, ya kadang-kadang kan kita aku ndonga saiki kok ora ndang dikabulke. Itu kita bahwa Allah itu tahu kapan doa itu dikabulkan. Maka kemudian di sini disebut terlambat. Terlambat Allah mengabulkan doa sementara kamu terus-menerus berdoa. Nah, membuatmu putus asa. Wis lah aku ndonga ndek iko saiki ya ora dikabulke sekalian. Sebab doa itu sesuai dengan kebutuhan. Ada yang cepat, ada yang tertunda. Nek cepat kebutuhannya apa sekalian? Nah, saya berdoa itu paling cepat. Berdoa minta istri juga cepat dikabulkan sekalian. Nah, tapi tidak boleh kemudian milih bolak-balik ora dikabulkan tapi diberi oleh Allah. Nah, kan itu. Ya, jadi saya berdoa itu hanya berapa? Enggak lama kok. Saya berdoa itu hanya berapa? Ya kira-kira setengah tahun. Setengah tahun berdoa, tapi untuk istri itu kan luar biasa sekalian. Nah, tidak menunggu sampai berapa? 2-3 tahun ya. Bisa tersesat itu nanti akhirnya. Nah, kalau kita doa itu terlambat,
ditunda itu bukan berarti doa kita tidak dikabulkan, kemudian kita putus asa. Nah, kalau kita putus asa tidak boleh, karena apa di sini? Karena Allah itu menjamin untuk mengabulkan bagimu sesuai dengan pilihannya. Nah, kan gitu. Jadi fahuwa dhaminalakal ijabata fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsika. Bukan apa? Bukan pilihanmu. Doa itu adalah dikabulkannya karena pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Bapak dan Ibu, seperti ada anak minta kepada kita, anak kita usia 8 tahun kepengen numpak sepeda motor. Kira-kira dikabulkan apa enggak? Tentu tidak. Enggak. Pilihan orang tua tidak itu. Kamu usia 8 tahun tak buka ke sepeda roda 3. Kan itu pilihan orang tua, bukan pilihan anak. Jadi kalau kita berdoa, pilihannya Allah pasti baik. Tidak perlu pilihan kita. Nah, kemudian apa? Pada waktu yang Dia kehendaki, pada waktu Allah menghendaki, bukan waktu yang kamu kehendaki. Nah, bukan waktu yang kamu kehendaki. Contohnya tadi, anak minta sepeda motor. Orang tua akan berpikir tidak. Nah, pilihannya anak usia 10 tahun atau 12 tahun lah, SD kelas 6. Kemudian apa? Minta, memohon kepada orang tuanya dibelikan sepeda motor. Orang tua tentu tidak ngabulkan, tidak dikehendaki. Nah, kemudian waktunya juga begitu, belum waktunya. Nah, sama halnya Allah mengajarkan belum waktunya kamu, nanti kalau sudah waktunya. Jadi berdoa itu kaitannya waktu dan dikabulkan itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berputus asa sekali. Nah, ini doa. Nah, terus ini makanya ada perbedaan doa dengan permintaan gitu. Donga karo bahasa kasarnya njaluk itu beda. Apa? Permintaan yaitu perkataan yang diucapkan manusia meminta. Ya Allah, kula paringi rezeki sing halal. Diucapkan, tapi tidak sampai meresap dalam hati. Nah, kalau doa tidak begitu. Doa itu ungkapan tentang jiwa. Nah, jadi yang minta itu apa yang menjadi kebutuhan jiwa, tidak hanya di lisan. Maka ketika berdoa, di saat itulah permintaannya dinamakan doa. Ketika seseorang itu memohon betul sesuai dengan dihayati dalam jiwanya, saat itulah yang dinamakan doa. Maka ketika kita sholat, sekalian, karena sholat itu isinya doa, sedapat mungkin kita meresapi apa yang kita ucapkan. Sholat itu doa. Jadi terutama dalam surah Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Semula kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan minta pertolongan. Itu sedapat mungkin diresapi di dalam hati. Ya. Kami minta pertolongan. Tadi kan kita memohon itu kan merasa tergantung. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu minta pertolongan. Itu diresapi. Kalau hanya di lisan saja, itu namanya permintaan. Tapi begitu meresap di dalam hati, itu menjadi sebuah doa. Itu perbedaan antara doa dan permintaan sekalian. Di sini ya. Nah, kemudian keadaan jiwa yang membuat sebuah permintaan menjadi doa itu adalah ketika memenuhi kehadiran hati dan perasaan. Jadi donga sing cepet kabul itu adalah doa dengan hadirnya hati, dengan hadirnya perasaan. Umpamanya Bapak dan Ibu
Maka ada hadis yang berbunyikan ittaqu firasatal mukminin. Takutlah kamu dengan firasatnya orang-orang yang beriman. Maksudnya sekalian, nek ndonga iki njur mandes di dalam hati. Nah, itu njur doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, tadi sebut itulah bedanya permintaan dan doa ya. Ini. Jadi tadi dikatakan sebuah permintaan menjadi doa itu ketika memenuhi perasaan. Jadi ndonga kuwi ora mung nang lesan tapi perasaannya, hatinya ikut hadir. Dalam berdoa itu diresapi betul. Nah, itu namanya hatinya hadir. Umpamanya Rabbi inni maghlubun fantasir. Doanya Nabi Nuh. Rabbi inni maghlubun fantasir. Itu dibaca oleh Abdul Qadir Jilani. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, kami ini sedang keadaan kalah, sakit, orang duit, fantasir, tolonglah. Nah, itu diresapi dalam hati ya Allah segera akan menolong menjadi kebutuhan kita, permintaan kita. Nah, terus kalian kemudian ini di sini ya. Makna doa itu apa? Pengabulan doa itu bukan tanda penolakan. Tertundanya doa bukan berarti penolakan, tapi bukti bahwa Allah memilihkan yang terbaik dan cara serta waktu yang tepat. Maka kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kan itu. Jadi dipilihkan yang terbaik dan waktu yang tepat. Nah, ini akhlak dalam berdoa semacam itu. Maka kita berdoa itu harus husnudzon, terus-menerus, jangan sampai berputus asa, tidak berputus asa. Nah, ini kemudian jadi akhlak seseorang ketika doa belum dikabulkan adalah satu, larangan berputus asa. Kesalahan memahami ijabah, kesalahan memahami dikabulkan atau dijawab oleh Allah. Salah memahami itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan kehendak manusia dan kehendak Allah. Karepe Gusti Allah karo karepe menungso beda, kan itu. Karepe menungso njaluke kuwi napa? Sepeda motor, tapi Gusti Allah ape maringi mobil. Tahun 2012 mintanya sepeda motor. Kowe aja nggo sepeda motor. Kita aku tak cepet-cepet bepergian nggo sepeda motor biar tidak cepat sampai tidak macet. Tapi Allah menghendaki ojo numpak sepeda motor. Kamu sudah usia, nanti refleksnya kurang, sudah naik mobil saja. Kan gitu toh? Nah, jadi kehendaknya Allah itu beda dengan kehendak manusia. Itu yang harus kita pahami sekalian. Makanya kita harus berbaik sangka atau husnudzon sekalian. Nah ini. Jadi akhlak berdoa tidak berputus asa. Itu ayatnya surah Yusuf ayat 86. La yai'asu mirrauhillah illal qaumul kafirun. Kamu jangan putus asa dari kasih sayang Allah, kecuali orang-orang kafir. Nah, ini dikatakan bahwa putus asa tidak boleh. Nah, mengapa? Karena putus asa itu adalah bukti lemahnya pengetahuan kita kepada Allah. Orang yang pengetahuannya kepada Allah itu lemah, maka kemudian putus asa sekalian. Kemudian yang kedua, itu tanda berburuk sangka kepada Allah. Wah, aku ndonga kok ora dikabul-kabulke, apa ya penyebabnya? Yakin kita harus berbaik sangka. Doa kita pasti dikabulkan. Ini akhlak sekalian, ya. Kemudian jadi yang benar, akhlak yang benar dalam berdoa itu adalah tetap berharap meskipun belum berhasil. Tetap berharap sekalipun belum berhasil. Maka doa itu terus menerus. Ya, jangan berputus asa sekalian. Nah, sini kemudian apa? Ada akhlaknya itu adalah apa sekalian? Meminta dengan rendah hati, bukan mengatur Allah. Nah, kan itu. Biasanya kan kita ngatur Gusti Allah itu sekalian.
Ndonga ngatur. Nah, kan kaya apa kaya Aladin bim salabim itu. Ngatur Gusti Allah. Ya Allah, saya sekarang dalam keadaan tidak punya uang. Hadirkan uang itu kepada kami. Namanya kan ngatur Gusti Allah. Maka sekalian itu yang diajarkan oleh Nabi Adam itu tidak ngatur, tapi memuji dulu. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Nah, kan itu. Jadi merasa bahwa kita itu lemah, kita itu salah. Jadi Rabbana dzalamna anfusana, kemudian apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jika kamu tidak, nah kan gitu. Wa illam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna. Jika kamu ya Allah tidak mengampuni saya, nah kan gitu. Jadi tidak, itu doa yang diajarkan Nabi Adam itu doa sangat bagus. Rabbana dzalamna anfusana. Jadi diri kita merasa salah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, bukan kemudian mengatur Allah faghfir lana, enggak. Wa illam taghfir lana, dan jika kamu tidak mengampuni saya, warhamnya, dan kamu tidak menyayangi saya, lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk orang yang merugi. Pak, terus kalau doa apa? Doa minta kepada yang lain boleh apa enggak? Nah, Allah, Nabi juga mengajarkan itu doa di dalam sholat itu, Rabbi firli warhamni, kan itu ya. Jadi ya Allah, ampuni dosa kami, ya kan itu. Tapi ada doa yang kalau kita bisa minta ya seperti Nabi Adam sekalian. Nah ini. Jadi akhlak doa yang ketiga adalah, jadi doa itu mesti dikabulkan. Ada yang pertama dikabulkan sesuai dengan permintaan, ya, karena terdesak, dikabulkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua ditunda untuk waktu yang lebih baik, ya. Yang ketiga diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Diganti sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, mungkin sekalian orang kalau belum butuh itu waktunya mungkin saya tak cerita saya saja lah ya, cerita saya. Saya dianugerahi guru besar itu kan sudah usia yang nah ternyata manfaatnya apa? Banyak. Teman-teman, wah saya itu nek dikandani profesor sing lagi muda itu ora mantep, nek dikandani profesor wis tuwa mantep. Kan berarti kehadiran saya di tengah-tengah pemberian Allah itu adalah lebih bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat disimpan sebagai pahala di akhirat. Jadi kita tetap husnudzon. Nah ini ayatnya ya, surah Al-Baqarah 216. Jadi kalau seseorang itu doanya belum dikabulkan, maka kita melihat ini. Asa antakru syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak sukai, wa asa antakrahu, kamu tidak senang, tapi itu lebih baik. Itu lebih baik untuk kamu. Ya, kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bapak-bapak sudah yuswa, senenge aku nek lunga ning Semarang Johar tak numpak motor wae ben ora macet. Menurut kita kan baik, tetapi itu bisa jadi tidak baik. Sing mbok senengi kuwi belum tentu apik gitu loh. Dan sing kowe benci juga belum tentu jelek. Nah, maka ayat ini mengajarkan apa? Jadi Allah mengabulkan doa itu menurut apa yang dipilihkan Allah untuk manusia, bukan pilihan manusia. Oh gitu. Jadi pilihan Allah itu adalah lebih baik daripada pilihan manusia. Maka kita tidak boleh menganggap yang kita senangi itu baik dan yang kita benci itu tidak baik, jelek sekalian. Nah ini jadi ayat ini di surah apa? Surah Al-Ghafir, surah Al-Ghafir 60 itu
kita diajarkan untuk berdoa. Wong sing ora tau ndonga kuwi disebut sebagai orang yang sombong. Wong sing ora tau ndonga kuwi sombong. Maka berdoa ya terus-menerus sekalian. Apalagi setelah sholat itu kalau Nabi mengajarkan kan surah Al-Ahqaf ayat 15 itu. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba itu nanti dibaca pada dipirsani surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kedua orang tuaku. Berilah kami kemampuan untuk berbuat baik yang Kau ridhoi, jadilah keturunan kami keturunan yang soleh. Semua itu kami kembalikan kepadamu. Nah ini sekalian. Jadi di sini ud'uni itu tidak terkait dengan janji Allah. Ud'uni tidak, Allah tidak berjanji, tidak kabulkan. Mohonlah kamu kepadaku. Nah, kan gitu. Kowe nek mohon kepada Allah, nanti akan saya beri. Nah, janji Allah bukan begitu, tapi janji yang dimaksud bukanlah seperti hal yang didapatkan oleh manusia dengan membayar dengan doa. Artinya Allah itu tidak membayar, ya. Doa manusia itu dengan dikabulkannya permintaan, tetapi Allah akan milihkan itu. Nah, ini jadi doa itu bukan terkabulnya doa itu bukan bayaran dari doa yang dipanjatkan sekalian, ya. Nah, terus ini hadis Nabi, yustajabu li ahdikum malam ya'jal, da'autu falam yustajab li. Doa seorang hamba itu terus dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Nah, maksudnya tidak tergesa-gesa itu Rabbi auzi'ni tidak begitu. Nah, tidak tergesa-gesa itu ya Allah kok tidak dikabulkan sekarang. Nah, itu namanya tergesa-gesa. Ya wes pokoknya kewajiban kita itu ndonga. Urusan dikabulkan itu adalah kewenangannya Allah. Nah, maka di sini yaitu nanti jangan sampai aku sudah berdoa tetapi belum dikabulkan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, aku wis ndonga ning urung dikabulkan. Itu yang tidak boleh sekali. Maka di sini da'autu falam yustajab li. Nah, jangan sampai kita berkata begini, aku wis ndonga kok urung dikabulkan. Tidak boleh. Kewajiban kita adalah berdoa. Dikabulkan atau tertunda itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Nah, tidak terkait dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau kita berdoa di luar sholat, ya doa itu berdiri sendiri. Artinya apa? Nah, ketika seorang muslim berdoa, hendaknya mereka mengulurkan tangannya sekalian. Gini loh. Jadi ndonga iki sing ajarannya Nabi karena itu ibadah ya kita mengulurkan tangan. Mosok kita meminta kepada orang tua kita itu mung tangane gegem ngene kan ndak. Jadi doa itu ya aja mung meneng donga karo Rabbi auzi'ni, ya memohonlah tangannya diulurkan. Ini ya, mengulurkan tangannya sebagai bentuk seorang muslim itu butuh kepada Allah dalam keadaan apapun. Maka sampai ada yang mengulurkan tangan kan sampai tinggi sekalian. Ada yang begini. Ada yang begini, ya, teman-teman di luar Jawa itu kalau berdoa begini, ya. Jadi ini mengulurkan tangan, mereka mengulurkan tangannya. Hendaknya mereka mengulurkan karena doa itu adalah ibadah sekalian, ya. Jadi di sini sekalian kesalahan kita itu kalau doa itu untuk mencapai tujuan, terus tujuannya selesai, tidak berdoa lagi. Umpamanya, ya, ketika seseorang sakit, berdoa sakitnya sembuh, kemudian tidak berdoa lagi, lah itu yang tidak boleh. Ini di sini, ya. Jadi ketika musibah sudah hilang, maka doa tidak lagi diperlukan, tidak.
Nah, ini yang salah kita. Oh, wis cukup kok. Ya enggak, ya tetap meminta. Seperti halnya sholat itu ya kita meminta terus-menerus. Nah, Bapak dan Ibu, ini jadi hikmah tertundanya doa adalah mendidik manusia agar lebih memahami hakikat doa. Jadi doa adalah inti dan rohnya ibadah itu doa. Kita merasa bahwa kita itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita sudah berjanji bahwa kita dulu itu dikatakan bahwa wa nafakhtu fihi mir ruhi, Allah itu meniupkan roh ke dalam jiwa kita. Maka jiwa manusia yang asli adalah jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepasnya itu kan karena apa? Kita kok lepas dari Allah, lupa dari Allah itu karena lingkungan sekalian. Ya. Nah, jadi ini kesimpulan akhlak dalam berdoa tidak berputus asa, husnudzon kepada Allah, tidak memaksakan kehendak, sabar menunggu waktu yang telah ditentukan untuk mengabulkan doa. Yang kelima, yakin bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi doa adalah ibadah dan akhlak manusia, bukan tuntutan dan paksaan kepada Allah. Bukan nuntut gitu loh. Kecuali dalam keadaan terdesak tadi. Kecuali dalam keadaan terdesak. Maka dalam keadaan terdesak itu ada namanya doa indal kurb. Doa dalam keadaan terdesak. Dari dalam keadaan yang longgar, kita tetap berdoa, itu adalah doa yang betul-betul sangat dicintai oleh Allah. Kita tidak butuh, tapi kita berdoa sekalian. Nah, sudah selesai sekalian. Masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sudah cukup sekalian ya. Cukup ini karena materinya padat sehingga lupa semua, ya enggak apa-apa sekalian. Tapi insya Allah enggak. Mudah-mudahan kita bisa memahami, karena intinya itu kan kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam berdoa, gitu loh. Orang ndang cepet maksud tergesa-gesa bismillahirrahmanirrahim, enggak, tapi maksudnya tergesa-gesa itu supaya kita tidak memaksa Allah segera mengabulkan permohonan kita. Artinya terserah Allah akan milihkan yang terbaik, kan gitu sekalian. Ya, itu intinya akhlak berdoa. Maka doa itu merupakan ibadah sekalian. Saya kira itu Bapak dan sekalian, ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya, supaya lebih khusyuk. Kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah. Ibtigha'an limardhatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.